Peluncuran satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 menjadi sejarah baru telekomunikasi Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia pun patut berbangga karena Satria 1 tidak hanya menjadi satelit terbesar se-Asia, satelit ini tercatat menjadi yang terbesar nomor 5 di dunia. Usai mengorbit, satelit ini bisa digunakan pada Januari 2024 di 50.000 titik di Indonesia, terutama daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan untuk membahas hal ini, sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Divisi Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sri Sanggrama Aradea. Selamat pagi waktu Jakarta, Pak Aradea. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak. Iya, Selamat malam untuk waktu Orlando saat ini. iya. Pak, ini kalau kita bicara kemarin sudah mengudara ya dan mengangkasa Satria Ya, 1. Apa saja nih kira-kira behind the scene dari chaosnya, kemudian kendala apa saja yang dihadapi, terutama terkait dengan mungkin technical yang kita semua tidak tahu, Pak. iya. Oke, saat ini sebenarnya tidak, kalau kata-kata chaos kayaknya terlalu berlebihan ya Pak ya kalau disampaikan. Jadi sebenarnya emang dari awal Satria ini memang mengalami beberapa kendala, terutama ketika proyek ini memang sedang masuki masa konstruksi, kita sedang dilanda oleh dengan COVID-19 ya, dan berikutnya juga kita diterpa badai perang ya di Ukraina dan di Rusia. Jadi itu juga cukup mendampak pada proyek Satria 1 ini, terutama untuk transportasi dari pabrikan satelitnya di Perancis yang harus membawa tadinya harus membawa menggunakan pesawat Antonov, karena Antonovnya sudah tidak ada ya, dari 7 tinggal 3 dan itu semuanya digunakan untuk untuk keperluan perang di sana, sehingga dengan berat hati kami harus memilih pengirimannya menggunakan jalur laut. Hmm. Nah ini memang beberapa kendala sih, dan tapi alhamdulillah kemarin tanggal 18 semua sudah lancar. Mungkin yang diberitakan hingga pelepasan dari satelit yang menggunakan Falcon 9 ya, hingga lepas dari stage 2-nya. Sebenarnya ada beberapa stage lagi yang cukup krusial dalam waktu beberapa menit berikutnya. Namun saya sudah bisa pastikan dan teman-teman dari konsorsium PSN juga sudah memastikan bahwa semua stage untuk menanti perjalanan selama 5 bulan sudah bisa terlaksana dengan baik. Mhm. Ini itu Baik. bisa saya sampaikan. Baik Pak, ini kalau kita bicara mengenai keperluan apa saja nih Pak Satria 1 dan manfaatnya, karena pastinya adalah kebutuhan internet untuk kawasan terluar, kemudian juga yang terpencil. Pastinya diharapkan dengan keberadaan Satria Ya, 1 ini bisa mengakomodir kebutuhan digital terutama internet. Sejauh apa fungsi dan manfaatnya Pak? ya. Jadi memang yang perlu diketahui saat ini, kebutuhan internet di daerah 3T ya, atau rural area, terdepan, terluar, dan terpencil ini memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang operator komunikasi ya, khususnya itu sangat kewalahan dalam menggapai area-area yang sangat terpencil tersebut, sehingga satelit ini merupakan salah satu solusi yang paling efisien dan paling cepat yang bisa kita lakukan. Namun memang dari tujuan utama dari Satria 1 ini yang bisa saya sampaikan adalah Satria ini akan mengkonekkan ya, atau memberikan layanan internet kepada titik-titik pelayanan publik seperti sekolah, kantor desa, klinik, administrasi ketentaraan, dan kepolisian. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau memang layanan internet ini digunakan untuk keperluan-keperluan di public service yang lain ya, seperti layanan-layanan publik mungkin seperti UMKM, koperasi, dan lain-lain, itu juga bisa ke depannya kita bisa lakukan konektivitasnya. Mhm. Pak Radea, kalau kita bicara mengenai kebutuhan untuk internet, koneksitas, kebutuhan bagi fasilitas publik ya tadi untuk kesehatan, kemudian juga pemerintahan, pendidikan. Ya. Tapi di satu sisi masyarakat publik apakah juga bisa mengakses hal ini? Karena memang kebutuhan literasi digital itu juga dibutuhkan oleh warga di 3T tadi. Lalu secara teknis seperti apa? Kalau yang saya baca nih masyarakat bisa nebeng nih, datang ke kantor pemerintahan, kemudian bisa Ya. menggunakan akses dari wifi ataupun internet di sana. Seperti apa ini Pak? Iya,
Jadi memang sebenarnya penggunaan dari akses internet yang diberikan oleh satelit Satria 1 ini memang landing point-nya ada di sektor-sektor layanan publik, Pak. Namun terlepas dari hal tersebut, layanan ini juga bisa dinikmati oleh publik sendiri ya. Mhm. Tapi marwah dari layanan internet tersebut memang sebenarnya untuk mensupport back office dari semua layanan-layanan publik yang sudah kami tabulasi ya sebanyak 150.000 awalnya. Namun dengan kapasitas satelit saat ini kita harus merasionalkannya ya, sehingga kompensasi yang kita lakukan adalah kita mengurangi dari target 150.000 menjadi 50.000 titik. Nah, ini harapan kami dengan mengurangi titik prioritas ini, kami dapat memberikan layanan yang lebih baik gitu, kecepatan internet yang lebih baik juga. Kurang lebih demikian, Pak. Mhm. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi kendala ya, terutama terkait dengan masalah geopolitik, kemudian juga COVID, apakah itu merupakan variabel-variabel yang membuat biaya produksi ataupun angka yang memang udah ditargetkan itu melonjak dari 450 juta US dollar menjadi 540 juta US dollar atau sekitar 2 triliunan nih peningkatannya, Ya, Pak? ya, hampir 2 triliun ya, Pak ya. Jadi memang yang menarik dari proyek ini adalah proyek KPBU, Mhm. yaitu proyek kerjasama dengan pemerintah dengan badan usaha ya, sehingga pemerintah ini sampai saat ini belum ada sedikit pun mengeluarkan biaya. Dalam artian semangat dari proyek KPBU sendiri yang dinaungi oleh proyek strategis nasional ya pastinya di Satria 1 ini, yaitu men-shifting resiko dari sebuah proyek yang cukup kompleks seperti proyek satelit saat ini, sehingga sebenarnya kalau dilihat membengkak, ini tidak berdampak sama sekali dari apa yang sudah diperjanjikan di awal kontrak, Pak. Mhm. Resiko dari pembengkakan yang tadi disampaikan ya, dari 6,4 sampai ke 8 triliun itu sudah sudah ditelan oleh badan usaha pelaksananya sendiri. Dan tentu saja badan pelaksananya sudah melakukan insurance juga ya di bagian-bagian hal tertentunya juga. Karena tadi juga benar disampaikan dampak dari COVID mengakibatkan beberapa hal penambahan SDM yang biasanya kita bisa duduk bareng untuk menyelesaikan beberapa meeting, ini kita butuh yang cukup panjang karena tidak bisa bertemu dalam satu ruangan. Karena shareholder dari proyek ini cukup banyak, Pak. Ini adalah proyek yang cukup strategis ya. Kalau kita bisa lihat pembiayaannya juga kebetulan dari pembiayaan asing dari Prancis Exchange Bank ya, BPI, dan kami sering melakukan meeting-meeting trilateral. Nah, ini yang membuat beberapa hal berdampak juga dalam pembiayaannya. Namun yang paling terdampak sekali itu terkait dengan perang Ukraina ya, karena Mhm. banyak perangkat-perangkat yang kita gunakan itu kebetulan dipasok oleh di Rusia juga gitu loh, sehingga ini juga sedikit terdampak, dan karena beberapa negara-negara di Eropa pun juga secara pabriknya pun juga terdampak. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lonjakannya. Namun yang bisa saya garis bawahi bahwa dalam proyek ini negara belum membayarkan ya, kita akan membayarkannya setelah beroperasi, dan itu tidak meningkat seiring capex yang tadi sudah disampaikan atau modal dasar yang meningkat juga sehingga 8 triliun tersebut. Iya, Pak Radea tadi targetnya sebenarnya 150.000 titik ya untuk bisa dijangkau, tapi akhirnya Ya. secara rasional hanya 50.000 titik. Apakah ini terkait dengan teknologi ataupun ada faktor lain, Pak? Mengingat kalau kita bicara mengenai internet di Indonesia ini di Asia aja kita paling tertinggal nih ya Pak ya dibandingkan negara-negara tetangga. Iya, Seperti apa nih sebenarnya ke depannya targetnya betul. dan solusinya seperti apa nih? Iya, memang saat ini pada awalnya memang perencanaan kami terhadap Satria 1 ini kita lakukan di tahun 2018 ya, 2017 akhir atau 2018 lah. Nah, itu kita memang memiliki roadmap dari kebutuhan ya yang berada di Kominfo, yaitu Rencana Pita Lebar Indonesia atau RPI. Saat itu memang kebutuhan
dari tiap titik layanan publik itu hanya 1 Mbps, sehingga kami akhirnya merencanakan Satria 1 ini berkapasitas 150 Gbps. Kalau kita bagi rata 150.000 titik, artinya 1 Mbps, dan tercapailah rencana pita lebar Indonesia. Namun setelah kita alami secara langsung ya, kebetulan di Bakti juga kita memiliki proyek satelit interim yang kita sebut least capacity. Kebetulan kami memiliki 30 Gbps kapasitas dari 6 satelit di 5 satelit asing dan 1 satelit lokal. Ini pun kami melihat trennya ya. Saat ini titik-titik layanan yang sudah kami miliki sebanyak 14.000 itu kami berikan 1 Mbps itu sangat kurang, Pak. Sehingga kami coba mengkaji ulang kebutuhan dan mungkin tingkat user experience yang dirasakan oleh KL-KL tersebut. Akhirnya kami memutuskan bahwa ini tidak akan cukup kalau kita kasihkan 1 Mbps, sehingga kita kembali ke 4 Mbps yang kita rencanakan dengan kompensasi penurunan target ya, yaitu 50.000 titik layanan. Baik. Nah, ya mungkin itu. Ya, Pak Radea, terima kasih untuk perbincangannya pada waktu ini. Mudah-mudahan target pencapaian koneksitas internet dan juga digital di pulau-pulau terluar Indonesia terpencil bisa menjadi sebuah keniscayaan, sehingga literasi, informasi, pelayanan publik bisa terus ditingkatkan dengan fasilitas digital seperti ini. Amin. Terima kasih atas waktu dan perbincangannya, Pak. Selamat pagi dari Jakarta. Selamat pagi.